Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai penerapan ilmu tajwid pada Al-Quran. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara menerapkan ilmu tajwid pada Al-Quran, yaitu di Quran Surat Al-Fatihah ayat kedua. Oke. Nah, di sini dalam kalimat alhamdu ya, nah yang digaris bawahi di situ ada alif lam mati jabar al ya, atau fathah al. Nah, itu kalimat yang digaris bawahi merupakan hukum dalam ilmu tajwid disebut dengan hukum alif lam. Nah, seperti yang kembali sudah dijelaskan bahwa hukum alif lam itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama disebut dengan alif lam syamsiah, yang kedua disebut dengan alif lam qamariyah. Nah, bedanya alif lam syamsiah itu dibaca idgham dan alif lam qamariyah itu dibaca idhar. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum alif lam qamariyah dan huruf-hurufnya. Oke. Nah, di sini di dalam alif lam qamariyah itu cirinya atau tandanya huruf qamariyahnya tidak bertasdid. Di situ terlihat bahwa di depan huruf alif lam terdapat huruf qamariyah, yaitu ha ya, yaitu ha. Oke. Nah, itu ya ha ya. Jadi cirinya atau tandanya huruf qamariyahnya itu tidak bertasdid. Beda dengan alif lam samsiah. Kalau alif lam samsiah yaitu huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiah, cirinya atau tandanya huruf samsiahnya ada tasdidnya. Nah, kalau alif lam qamariyah itu tidak bertasdid. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai huruf-huruf alif lam qamariyah. Ada berapakah huruf alif lam qamariyah itu? Huruf alif lam qamariyah itu berjumlah 14 ya. Nah, sama dengan alif lam samsiah juga, itu jumlah hurufnya ada 14. Nah, untuk lebih mudahnya kita dalam menghafal huruf-huruf alif lam qamariyah itu dengan disingkat ya. Disingkat itu dengan kata atau dengan kalimat ibdi hazzaka wa khaf aqimah. Itu adalah kumpulan-kumpulan huruf alif lam qamariyah. Ya, jadi di sini sudah dibahas mengenai huruf alif lam qamariyah, dan salah satu huruf alif lam qamariyah itu adalah ha. Oke, ya. Baik, selanjutnya kita lihat kembali ya. Di situ ada mim mati ya. Lihat kata dalam kalimat alhamdu, di situ ada mim mati. Nah, mim mati kalau kita kaitkan dalam ilmu tajwid itu merupakan hukum ya. Dimana hukum mim mati itu terbagi ke dalam 3 bagian. Oke, yang pertama di sini ada yang disebut dengan idgham mutamatsilen, ikhfa safawi, dan idhar safawi. Oke. Nah, yang jadi persoalan kita lihat setelah huruf mim mati ya. Setelah huruf mim mati itu ada huruf apa? Ya. Apakah huruf yang termasuk pada idgham mutamatsilen, huruf yang termasuk ikhfa safawi, atau huruf yang termasuk idhar safawi? Kita lihat ya. Nah, dalam kalimat alhamdu di situ ada huruf mim mati bertemu dengan huruf dal ya. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf dal. Nah, kira-kira masuk yang mana? Idgham mutamatsilen, ikhfa safawi, atau idhar safawi? Kalau kita lihat dari huruf-hurufnya di sini, kalau idgham mutamatsilen itu ada mim mati bertemu dengan mim. Oke, berarti bukan ya. Bukan termasuk idgham mutamatsilen ya. Nah, yang kedua itu ikhfa safawi. Nah, kalau ikhfa safawi itu ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, sedangkan dalam alhamdu itu mim mati bertemu dengan huruf dal. Berarti bukan idgham mutamatsilen dan bukan ikhfa safawi. Berarti yang mana? Nah, berarti terakhir yang idhar safawi. Betul ya. Karena di situ ada mim mati bertemu dengan huruf dal. Oke. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf dal. Apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf dal, maka itu
termasuk pada idhar safawi. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita ingat pada idhar safawi ya, karena idhar safawi itu kalau kita artikan dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita ya, idhar itu yang artinya jelas, safawi itu artinya dua bibir ya, antara bibir atas dan bibir bawah. Nah, oke. Nah, coba kita bacakan ya, misalkan di sini ketika kita menyebutkan huruf mim mati dan di depannya ada huruf dal. Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Nah, jadi si bibirnya itu tertutup ya, si bibirnya tertutup. Gak bisa kita membaca alhamdu ketika membaca hamnya itu kita bibirnya secara menguap, tidak bisa ya. Alham, ham, mimnya tertutup dan dibacanya jelas, idhar ya. Alhamdu, alhamdu. Oke, nah seperti itu namanya adalah hukum mim mati, dan mim mati tersebut bertemu dengan huruf dal maka termasuk pada idhar safawi. Oke ya, sampai situ. Baik, selanjutnya di sini ada kalimat dalam ayat kedua Al-Fatihah. Di situ ada kalimat yang digaris bawahi, itu lillahi. Nah, lil ya, yang jadi pembahasan di sini lil. Di sini ada lafaz Allah. Nah, lafaz Allah ini sebelumnya itu ada kasroh. Di mana ada lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh, itu cara membacanya harus tipis ya, tarkik. Seperti bunyinya begini, lil. Nah, lil itu tarkik ya, tipis membacanya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini dalam kalimat lillahi. Nah, di situ ada huruf lam ya, ada huruf lam yang berharokat fathah berdiri. Nah, kalau misalkan ada huruf lam berharokat fathah berdiri atau huruf hijaiyah yang berharokat fathah berdiri, misalkan hurufnya selain dari huruf hamzah. Nah, di sini ada lam yang berharokat fathah berdiri, maka cara membacanya yaitu dibaca dua harokat, dan dalam istilah tajwidnya disebut dengan mad tabi'i, mad asli. Kenapa? Karena dalam kata dalam huruf lam jabarlah atau lam fathah, di situ seolah-olah lam bertemu dengan alif sukun atau lam bertemu dengan alif mati ya. Sebelumnya berharokat fathah. Karena alifnya dibuang, maka diganti dengan fathah berdiri. Maka itu awal mulanya adalah mad tabi'i, mad asli ya. Nah, ini dibacanya adalah dua harokat. Jadi lillahi, lahi. Nah, itu dua ketukan membacanya. Oke, selanjutnya di situ ada kalimat robbi ya. Nah, oke, kita lihat di situ ada huruf ba yang bertasdid. Nah, jadi ketika ada huruf hijaiyah yang bertasdid atau di sini huruf ba yang bertasdid, maka cara membacanya seolah-olah huruf ba tersebut mati kemudian berharokat kasroh di sini ya. Jadi cara membacanya seolah-olah huruf ba-nya pertama mati atau sukun, kemudian ba berharokat. Seperti contoh di sini ada ba ya, Rabbi. Banyak kita tahan karena seolah-olah sukun Rob. Karena kenapa? Karena ingat pada sifat huruf dari ba. Karena ketika kita membaca huruf ba ya, ketika kita membaca huruf ba, maka sifat huruf ba itu adalah syiddah, yang artinya tertahan. Nah, jadi kita harus ingat kepada itu ya. Makna di sini adalah tertahan. Coba kita contohkan. Jadi supaya betul membaca ba yang yang bertasdid itu, kita ingat pada sifat hurufnya itu syiddah, yang artinya yang maknanya tertahan. Rabbi, Rabbi. Nah, kita tahan dulu Rabbi. Tapi jadi kita tertahan tanpa mengalirkan suara. Nah, Rabbi, Rabbi. Nah, Rabbi. Seperti itu ya membacanya. Jadi alhamdulillahi Rabbi. Nah, seperti itu ya.
Oke, jadi makna dari huruf ba itu adalah syiddah yang artinya tertahan. Oke, selanjutnya ada berapa sih semua huruf syiddah itu? Selain dari huruf ba ada 8. Ada 8 kalau disingkat menjadi ajid, qatim, bakas, hamzah atau alif, hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Nah, itu adalah huruf-huruf huruf-huruf syiddah ya. Huruf-huruf syiddah itu harus diingat, ajid, qatim, bakas itu ya. Nah, ketika dalam Al-Quran menemukan huruf-huruf tersebut, maka cara membacanya harus syiddah ya, atau tertahan tanpa mengalirkan suara. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya di situ ada hukum ya, ada hukum alif lam. Nah, hukum alif lam. Nah, alif lam apakah ya kiranya di sana? Ya, di dalam kalimat bil. Nah, di situ adalah alif lam qamariyah, di mana alif lam qamariyah itu dibacanya harus idhar, harus jelas ya, seperti ini. Bil. Nah, bil. Di situ ada alif lam kan? Alif lam itu merupakan hukum. Nah, tapi kita lihat huruf kedepannya. Huruf kedepannya adalah huruf apa? Huruf ain ya. Huruf ain. Nah, huruf ain itu adalah bagian dari huruf-huruf alif lam qamariyah. Oke. Jadi ketika ada alif lam bertemu dengan ain, itu dibacanya harus jelas ya, karena itu termasuk pada alif lam qamariyah. Nah, karena kan ciri dari huruf qamariyah itu tidak bertasdid. Nah, di situ ketika ada alif lam bertemu dengan ain, maka huruf ainnya itu tidak bertasdid. Beda dengan alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah, di mana alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka huruf syamsiyahnya itu cirinya bertasdid. Kalau qamariyah di sini tidak bertasdid ya. Oke. Nah, jadi cirinya di situ ya, huruf ainnya tidak bertasdid. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa huruf-huruf qamariyah atau huruf alif lam qamariyah itu terdiri dari 14 yang disingkat dalam kalimat ibgi hazaka wa khaf aqimah ya. Nah, jadi itulah huruf ain ya. Di mana ada alif lam bertemu dengan huruf ain, maka itu dibacanya harus jelas ya, atau termasuk pada alif lam qamariyah yang dibacanya harus jelas. Rabbil, bil, maka kedengaran suara lamnya itu jelas terbaca. Rabbil, bil ya, lamnya itu jelas, bil jar ya. Oke. Selanjutnya di sini ada ain yang berharokat fathah berdiri. Oke. Di sini ada ain yang berharokat fathah berdiri, maka itu disebut dengan mad tabi'i ya, disebut dengan mad tabi'i. Dibacanya berapa harokat? Dibacanya adalah 2 harokat. Nah itu ya, huruf ain. Huruf ain itu adalah huruf halqun ya, yang keluarnya dari tenggorokan, bukan dari hidung ya. Jadi keluarnya dari tenggorokan. Itu termasuk pada wastul halqi ya. Huruf ain itu wastul halqi, pertengahan tenggorokan. Jadi keluarnya harus di tengah-tengah tenggorokan. Kita rasakan ya. Nah itu keluarnya bukan dari hidung, bukan bukan ya, tapi itu keluarnya kita rasakan dari tengah-tengah tenggorokan. Oke. Nah, karena di sini huruf ainnya berharokat ha berdiri, maka dibacanya harus 2 harokat. Ingat ya, 2 harokat, jangan dibaca pendek. Rob. Nah, kita lihat dari sini. Alhamdulillahi rabbil Nah, itu bedakan dengan bil. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, di sini yang digaris bawahi ya, perhatikan. Nah, itu adalah merupakan hukum mad arid lisukun ya. Kenapa disebut dengan hukum mad arid lisukun? Karena di situ ada huruf mad ya. Huruf mad itu huruf mad tabi'i ya, yang ada 3, di mana alif mati sebelumnya berharokat fathah, waw mati sebelumnya harakat dhammah, ya mati sebelumnya harakat kasroh. Itu adalah mad atau mad tabi'i, mad asli. Nah,
ketika huruf mad tabi'i ini ya, ketika huruf mad tabi'i ini terjadi pada akhir kalimat, maka yang di depan huruf mad itu, maka yang di depan huruf mad tabi'i tersebut disukunkan karena wakof. Maka kalau misalkan huruf mad tabi'i tersebut ya terjadi pada akhir kalimat, maka huruf yang terakhirnya itu disukunkan, maka berubah namanya bukan mad tabi'i lagi, tapi mad arid li sukun. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, cara membacanya berapa harokat? Itu bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Nah, seperti contohnya di ayat kedua yang terakhir itu ya, ayat kedua yang terakhir itu berbunyi al-alamina, maka berubah membacanya jadi al-alamin karena wakof ya, al-alamin. Nah, berarti huruf yang terakhirnya setelah huruf mad tabi'i tersebut yang tadinya berharokat fathah, maka jadi sukun atau mati huruf nunnya, maka berubah namanya berarti jadi mad arid li sukun. Oke, seperti itu. Sekian untuk pembahasan belajar menerapkan ilmu tajwid pada Al-Quran pada surat Al-Fatihah ayat kedua ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti dilanjutkan pada ayat ketiga dan selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.